Jadi sebelum skenario besar ini yang jeder gitu, ada input-input kecil yang setan masukkan. Ini. Dari wataknya, dari peristiwa-peristiwanya kita sakit hati gitu kan. Makanya di LHD kan artinya kan kita berada pada Tuhan yang lurus ya. Sadik itu selain kebenaran juga artinya lurus. Sesuatu yang lurus. Jadi tujuan setan kan kita supaya belok. Tapi belok caranya membelokkan kan halus. Seperti Gnostis. Dibuat Gnostis untuk menyerang Kristen. Kristennya merespon dengan apa? Memunculkan Natal. Perayaan Natal. Dulunya kan tidak ada. Begitu perayaan Natal, nyembahlah Maria. Kan begitu peristiwa sejarahnya. Makanya gereja-gereja yang tidak merayakan Natal tidak ada pemujaan Maria. Tidak ada jejak-jejak ini. Karena memang itu muncul sesudah Gnostis di abad kedua. Sebelum itu tidak ada. Gereja nggak merasa perlu bikin perayaan Natal. Tapi karena ada kebutuhan untuk menunjukkan ini loh, Yesus itu lahir manusiawi. Karena Gnostis kan anti ya. Dia tunggal mutlak, Yesus itu bukan Tuhan. Maka orang perlu menunjukkan Yesus itu pernah kok lahir manusiawi, kok beneran lahir gitu. Bagi Gnostis kan itu kamuflase, halusinasi. Itu bukan manusia asli intinya. Nah, tetapi efek samping dari respon gereja adalah Marianya ditonjolkan karena ibunya kan. Terlalu ditonjol-tonjolkan malah menyembah Marianya. Itu masalah sejarah gerejanya seperti itu memang. Makanya ketika orang merayakan Natal terus tidak tahu sejarahnya ya gak heran gitu kan. Kayak orang-orang non-Kristen merayakan Natal, apa yang mereka rayakan? Pesta seks malah. Dibaratkan begitu. Natal itu menjadi pesta seks di satu sisi. Yang kedua cuman pohonnya. Bahkan di Kristen-Kristen Barat termasuk di Indonesia, Natal itu jadi perayaan terbesar. Kan lucu. Di Alkitab tidak ada perintahnya, tapi menyedot dana paling besar, paling meriah. Karena sekalian pesta akhir tahun, orang mudik dan sebagainya. Padahal perayaan Kristen yang asli kan Paskahnya, Natalnya itu sekunder, itu tambahan saja. Harusnya Paskah itu lebih meriah. Duitnya paling gede itu di Paskah. Natal itu harusnya lebih kecil. Gitu. Jadi saya menyadari ini pun dari orang mualaf ya. Ada guru SMP saya mualaf. Nah, karena waktu itu saya tidak terlalu religius gitu ya. Saya ditanya kan, sing Kristen tak TKI gitu. Yang Kristen saya tanya, ada beberapa. Di agama Kristen yang paling gede perayaannya apa? Ya kami semua zaman Natal gitu kan, paling meriah. Salah kalian. Yang paling gede itu Paskah. Ini guru saya mualaf, tapi tahu. Saya yang Kristen dan kami siswa-siswa ini jawabnya Natal semua, karena itu paling meriah gitu kan. Tapi ternyata yang mualaf ini tahu, yang paling gede itu Paskah. Paling bermakna. Lucu ya. Dia tahu itu paling bermakna, tapi mualaf. ya itu. Makanya pengetahuan Alkitab dan iman itu nggak selalu sama dengan. Dia tahu Alkitab, tapi dia nggak beriman, dia nggak mempertahankan iman. Dia memutuskan yang lain. Dia hanya tahu saja. Dari situ saya pikir itu iya ya, benar juga ya. Paskah harusnya lebih besar. Ini anak SMP loh ya. Kemudian ketika saya belajar, apalagi saya bikin El Sadik ini, iya juga ya. Yang satu-satunya dari dua perayaan itu ya, yang diberi contoh ayat kan Paskahnya. Natalnya mah tidak ada perintah merayakan Natal. Kalau Paskah wajib. Kayak perjamuan kudus kan juga gitu. Itu kan Paskah. Ingatlah akan daku. Jadi ada perintahnya langsung kan. Ingatlah akan daku. Jadi perjamuan kudus kan mengingat peristiwa mau Paskah kan. Itu ada jelas perintah. Tapi kalau Natal tidak ada. Makanya kalau hitung-hitungan valid dan tidak valid, Paskah itu harusnya lebih meriah dari Natal. Tapi gereja kok nggak memeriahkan Paskah dengan hebat. Bahkan dulu saya jadi pengurus komisi-komisi di gereja 10 tahun gitu ya. Ganes gitu ya. Anggaran Paskah itu paling 1/4 dari Natal. 1/4 dok. Nggak lucu. Dan itu nggak hanya di gereja yang saya ikuti ya. Ada banyak gereja rupanya seperti itu. Dana untuk Natal itu luar biasa gede. Paskah
udah perayaannya sederhana, duitnya kecil, mau bikin acara meriah juga gereja nggak ngasih duit gitu kan. Jadi waktu di pemuda ya nyari duit sendiri gitu. Kalau Natal gede-gede duitnya, kalau Paskah enggak. Nah ini makanya ini jadi kebodohan gerejawi, gereja Eropa ya. Makanya ini perlu ada pertobatan ya, dari gereja-gereja anak-anak Eropa. Itu skenario ya. Jadi kita mengenali skenario-skenario yang merusak gereja. Seperti ya itu pokoknya kelihatannya ya, ini saya belum nemu gereja yang anggaran Paskahnya lebih besar dari Natal. Saya belum nemu. Jadi kalau ada teman-teman yang nemu nanti bisa ngomong saya. Tapi jauh ini saya belum nemu. Dari karismatik ya begitu, gereja-gereja reform ya begitu ya. Kalau Natal mereka KKR kemana-mana. Paskah saya belum nemu yang meriah. Paskah meriah tuh belum nemu. Harusnya tuh duitnya lebih banyak gitu. Lebih hedon harusnya. Kenapa yang hedon tuh Natal? Itu kan jadi dosa-dosa gereja. Perintahnya tidak ada, tapi duitnya lebih gede berkali-kali dari yang perayaan perintahnya ada. Ini kegoblokan gereja-gereja itu ya, salah satunya. Karena ada skenario setan di situ. Ketika orang seperti saya dulu waktu kecil ya, ketika saya merasa Natal lebih meriah dari Paskah, itu kan jadi masalah. Karena intinya iman Kristen kan Paskahnya. Bahkan seorang mualaf pun ngerti. Kami yang siswa Kristen nggak ngerti. Salah paham, salah duga. Salah duga, salah kira. Makanya soal salah duga, salah kira. Terus ya kadang ekuivalen kecerobohan. Gitu. Ya seperti itu. Jadi ada skenario. Setan tuh mengenali. Ini manusia ini harusnya dibuat ini supaya melenceng. Hamartia bahasanya teologi. Melenceng, hamartia. Harusnya ini fokusnya, tapi dibuat belok sedikit saja, 1 mili saja. Dari sini 1 mili aja. Nah, begitu dekat ternyata jauh. Setengah meter ternyata. Dari jauh kelihatannya, enggak apa-apa, cuman dikit bedanya semili. Ternyata begitu ditarik garis, setengah meter. Kita nggak sadar, ternyata itu udah melenceng setengah meter. Kita mengira 1 mili senti, milimeter ya. Ternyata 50 cm, 500 mm. Jadi itu contoh-contoh yang apa? Kita kenali ya skenario setan. Nah, kalau sudah di level ini sudah jadi El-Sadik gitu. Di El-Sadik itu mengenali skenario setan. Ya, 3 itu ya, ingat-ingat ya. Jangan lupa. Nanti bisa teman-teman pertanyakan. Aku heran juga kenapa malam ini nggak banyak peserta seperti biasanya. Ini paling penting ya, tapi nggak tahu lah. Di El-Sadik ini selalu begitu. Ya, itu silakan. Oke, saya coba buka pertanyaan, silakan. Sejam ya, hampir jam 10. Teman-teman tanya.